Suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus berbicara kepada imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan kaum tua-tua dengan perumpamaan katanya, adalah seorang membuka kebun anggur dan membuat pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara juga. Kemudian disewakannya kebun anggur itu kepada penggarap-penggarap, lalu ia berangkat ke negeri lain. Ketika sudah tiba musim panen, ia mengutus seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun. Tetapi hamba itu ditangkap dan dipukuli oleh para penggarap, lalu disuruh pergi dengan tangan hampa. Kemudian pemilik kebun anggur itu menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang itu mereka pukuli sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Lalu pemilik itu menyuruh seorang hamba lain lagi dan orang itu mereka bunuh. Dan banyak lagi yang lain, ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Kini tinggal satu orang, yakni putranya yang terkasih. Dialah yang akhirnya diutus kepada mereka. Sebab pikirnya, putraku pasti akan mereka segani. Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, dia itulah ahli waris, mari kita bunuh dia. Maka warisan ini menjadi milik kita. Mereka menangkap dan membunuh dia, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh pemilik kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggurnya kepada orang-orang lain. Tidak pernahkah kalian membaca ayat ini? Batu yang dibuang oleh para tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Itulah tindakan Tuhan, suatu hal yang ajaib dalam pandangan kita. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus, karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, maka mereka pergi dan membiarkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil hari ini kita sungguh-sungguh mendengar bagaimanakah sebuah perkataan Yesus yang sangat keras kepada para imam kepala, ahli-ahli Taurat dan kaum tua-tua, di mana dengan perumpamaan ada seorang pemilik kebun anggur dan para pekerjanya, penggarapnya yang berusaha untuk menguasai atau ingin menjadi tuan atas tanah dari pemilik kebun anggur itu, bahwa itulah yang memang terjadi dalam diri imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan kaum tua-tua. Memang kalau dilihat, orang Farisi merasa dirinya adalah para keturunan Abraham, ahli-ahli Taurat adalah mereka yang mengerti isi tentang kitab suci, maka seakan-akan merekalah yang memiliki segala sesuatu perihal tentang pengetahuan akan Allah, dan seakan-akan semuanya ingin dimonopoli oleh imam-imam kepala, ahli Taurat dan kaum tua-tua. Saudari-saudara yang terkasih, apa yang dapat kita renungkan dari bacaan Injil hari ini adalah menyadari bahwa diri kita adalah pekerja di ladangnya Tuhan. Bahwa pekerja di ladangnya Tuhan mempunyai hak dan kewajiban bukan untuk menjadi tuan atas kebun anggur itu. Maka diperlukanlah sebuah sikap kerendahan hati dari pekerja kebun anggur untuk melaksanakan tugasnya dengan sepenuh hati dan memberikan hasil panenan yang baik kepada tuannya. Maka begitu juga dalam diri kita,
Kita adalah pekerja kebun anggur yang diutus oleh Tuhan untuk mengusahakan anggur yang ada di kebun anggur Tuhan, dan disitulah kita berusaha diajak untuk menghasilkan anggur yang berlimpah semata-mata karena Tuhan telah memberikan belas kasih kepada diri kita. Semoga bacaan Injil hari ini memberikan kekuatan kepada kita, semangat untuk menjadi pekerja di kebun anggur, mengusahakan kebaikan-kebaikan Tuhan, bukan memonopoli tetapi membantu Tuhan mewartakan belas kasih-Nya kepada sesama.